Baik, perkenalkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya rapikan rambut saya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Firmas Ferdiansyah dari Prodi Teknik Informatika kelas A, Fakultas Teknik, eh, angkatan 2024. Eh, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membuat portofolio dari HTML, CSS, dan JS. Nah, ini saya membuat 3 halaman portofolio. Di sini porto untuk cover, halaman 2 untuk profil, halaman 3 untuk HTML. Nah, di sini saya menggunakan dua framework, yaitu Bootstrap dan iOS untuk animasi. Nah, tapi untuk framework Bootstrap sendiri di sini saya hanya gunakan untuk menambahkan eh, icon atau vektor CVG seperti Instagram, Facebook, dan GitHub. Nah, kemudian untuk animasinya saya sepenuhnya menggunakan iOS dan keyframe buatan saya sendiri. Baik, kita akan mencoba untuk menjalankan HTML ini. Nah, jadi tampilan cover awal dari website portofolio saya adalah seperti ini. Ada lukisan seperti karakter membawa jarum ya teman-teman, jarum raksasa ini. Nah, ini lukisan saya ya teman-teman, saya crop. Kemudian juga ada lukisan dari karakter Venom ya. Nah, di ini tulisannya Gallery Art. Nah, jadi dapat dilihat dari judulnya saja. Ini portofolio saya itu berisi tentang galeri lukisan saya. Nah, kita akan jelaskan apa yang ada di sini ya teman-teman. Pertama, galeri art. Di sini galeri art, tulisan galeri art, portofolio, dismine, dan semua ini. Kenapa kok saya bikin miring? Karena supaya estetik. Nah, untuk bikin miringnya itu tidak sesederhana kita memiringkan di Canva ataupun Figma ya teman-teman. Di sini agar kemiringannya itu sesuai dengan rasio. Nah, saya menggunakan JavaScript untuk menyesuaikan kemiringan dari tulisan galeri art, portofolio, dan display ini. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari portofolio saya, dari codingan JavaScript saya ya teman-teman. Di sini kita pertama ke portofolio atau halaman 1, kita kasih ID untuk setiap tulisan. Yang pertama untuk portofolio ini saya tidak menggunakannya karena sudah fix ya teman-teman. Saya terlanjur tidak menggunakan JavaScript. Tapi untuk yang lainnya seperti Gallery Art, Dismine, dan semua tulisan yang ada di bawah tadi, saya menyeting atau mengatur kemiringannya menggunakan JavaScript. Nah, di sini saya kasih ID tersendiri untuk setiap tulisan. Di sini untuk text art fluid, kemudian untuk display ini teks nama fluid. Nah, kemudian untuk let's see my profile dan lainnya itu seperti ini, teks biasa, terus saya kasih angka gitu aja teman-teman. Nah, kemudian kita di sini konteks nama kita definisikan semua dulu untuk ID yang akan kita ambil. Jadi kita akan mengambil semua elemen yang butuh dirotasi agar sesuai rasio tadi teman-teman, agar kemiringannya itu berubah sesuai tingkat rasio layar. Nah, kita ambil semua ID tadi, kemudian kita akan masuk ke fungsi. Kita akan buat satu fungsi untuk mengurus semua rotasi. Nah, di sini kita akan update fluid rotation, di mana max lebarnya itu 1200
pixel, kemudian minimal lebarnya itu 360. Ini dihitung dari lebar layar ya teman-teman. Kemudian kita akan dapatkan lebar layar saat ini atau layar Windows yang sedang dijalankan. Jadi semisal layarnya segini, maka program akan mendeteksi bahwa layarnya sedang pada ukuran saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan hitung persentase progres 0,0 sampai 1,0. Kita akan gunakan logika seperti ini. Jadi screen wide atau lebar layar kita kurangi dengan lebar minimal yang kita mau. Kemudian kita bagi dengan lebar maksimal yang kita mau. Kemudian dan dikurangi dengan lebar minimal yang tertulis di sini. Kemudian kita max 0 dan seperti ini. Kemudian untuk logika teks. Nah, teks nama itu yang dismine tadi ya teman-teman. Kita akan rotasi saat lebar rasio jendela mulai sekitar 800 pixel. Jadi akan fungsi rotasinya akan berjalan dan rotasi akan mentok miring pada lebar segini. Nah, di sini ini untuk mengatur kemiringan saat rasio layar atau rasio jendela mulai mencapai 800 px ya untuk rasio wide-nya, max wide-nya. Kemudian ini juga untuk mentoknya. Untuk teks art, teks biasa dan lainnya juga sama, tapi saya cuma mengubah pada bagian kemiringannya saja karena tata letaknya juga beda ya teman-teman. Jadi kemiringannya tadi juga harus beda. Nah, kita setting seperti ini dan akhirnya kita akan jalankan fungsi saat pertama kali halaman dimuat. Nah, ini ketika kita go live atau kita refresh atau halaman sedang dimuat, maka update fluid rotation akan berjalan. Jadi nanti akan sedikit molak-malik ya, sebentar tapi untuk tulisan-tulisannya. Terus kita akan menjalankan fungsi setiap kali jendela di resize. Di resize itu seperti ini teman-teman. Kita ubah-ubah rasionya. Nah, kita lihat dulu kan. Kemiringannya itu kayak semakin semakin apa teman-teman, semakin mengikuti lah. Jadi kemiringannya itu mengikuti rasio layarnya. Jadi misal ini sudutnya itu mentok sana, jadi dia tetap mengarah ke sana ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita setting kita bisa juga atur sampai berantakan juga kita boleh, karena kan itu kan kita kode kita yang buat ya teman-teman, atau saya yang buat. Kemudian saya akan jelaskan lagi kenapa. Oh sebentar, saya akan jelaskan elemen-elemen yang ada di dalamnya dulu. Nah, di sini elemen-elemennya saya taruh ke style CSS ya. Ini style CSS-nya ini yang untuk halaman satu saja, untuk halaman Porto. Nah, di sini saya akan jelaskan, ini banyak banget ya teman-teman, kita akan jelaskan secara cepat. Nah, ini body. Body ini untuk seluruh halamannya. Kemudian untuk halaman ini untuk menampung background seperti ini. Kemudian juga menampung elemen seperti gambar ini, gambar karakter ini. Nah, ini baca saya bikin 100% mengikuti body. Nah, jadi kita kalau full screen backgroundnya itu juga ikut full screen. Jadi tidak apa ya teman-teman? Tidak pancet lah, tidak tetap lah ukurannya. Jadi akan mengikuti body itu. Kemudian untuk halaman image ini untuk menyeting ukuran, posisi dan nah untuk mengatur ukuran posisi dari image yang akan kita import, import ekspor untuk yang akan kita ekspor. Nah, seperti image ini ya teman-teman. Kita atur gini. Jadi jika kita ini ubah
image-nya juga kan berubah temen loh. Ngawur Ci, langsung ngawur banget, langsung kebesaran. Kemudian kita coba kita ubah ke 90. Nah, akan sedikit mengecil dan berantakan. Kita bikin ke 100 saja. Nah, ini untuk lebarnya. Untuk minimal height-nya ini saya gunakan min height karena apa? Agar tidak, nah, agar bisa di-scroll teman-teman. Kalau gini kan kita nggak bisa nge-scroll kan ya. Dan tulisannya juga jadi berantakan. Makanya kita pakai min height. Nah, setelah kita bahas halaman, kita langsung saja bahas. Pasti kalian juga akan mempertanyakan kenapa kok pas kursornya ke sini karakternya nyala dan kursornya ke sini karakternya nyala. Nah, itu saya pakai animasi ya, teman-teman. Untuk animasi menyala ini saya gunakan filter. Nah, tapi untuk hitboxnya sendiri itu tidak dari image-nya teman-teman. Saya bikin hitbox sendiri agar tidak terlalu kebesaran. Jadi karena kalau nggak pakai hitbox sendiri nanti pas kursornya ke sini belum sampai ke karakternya itu sudah nyala. Jadi saya pakai hitbox di sekitar sini. Hitboxnya itu bentuknya kotak ya teman-teman. Jadi misal kita color color kita kasih warna, hitboxnya akan terlihat background color nggak sih? Background color. Nah, hitboxnya akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah area hitbox ya warna putih itu. Tapi kalau usah dikasih color supaya karakternya terlihat. Untuk ini juga sama, tapi saya bedanya di sini gak pakai hitbox. Nah, ini kan ini tuh yang ini teman-teman, image 1.2. Image 1 sampai 2. Namanya tuh image 1 sampai 2. Nggak tahu saya namanya random banget. Nah, ini tuh image hitbox hover kita hubungkan ke ini image 1 sampai 2. Jadi saat hover atau kursor mengarah ke sini, maka cahaya akan menyala. Dan di sini ada satu lagi teman-teman yang menjangkel, itu ada gelembung ucapan. Klik untuk lanjut, scroll to see my profile. Jadi kita disuruh scroll untuk melihat profil saya ya teman-teman. Nah, itu pakai apa? Saya di situ saya bikin kotak-kotaknya ya pakai polygon-polygon gini. Nah, untuk polygon shape ini, nah polygon shape itu saya gambar segitiga-segitiga ini nggak pakai software tambahan ya. Saya pakai CSS-nya langsung. Jadi kita pakai ini fungsi clipped untuk membuat polygon segitiga seperti ini. Ini kalau nggak belajar ini sulit banget karena gimana ya? Saya harus menghafalkan semua ini. Loh, kalau ininya diganti, misal kita jadi 70, hmm, bisa gini, ukurannya beda banget. Saya harus menghafal semua sudut di sini ya teman-teman. Karena tidak seperti gambar garis itu. Ini kita menggambarnya menggunakan sudut, kita mengatur setiap sudut, kelebaran sudut. Jadi seperti itu. Nanti untuk polygon shape 0 ini yang ini, kemudian polygon shape 2 itu yang ini mungkin. Terus yang ini juga pakai polygon, yang garis-garis putih ini juga pakai polygon. Dan kita akan lanjut ke topik sebelumnya yaitu balon ucapan. Nah, di sini kita gambar balon ucapan menggunakan polygon juga ya teman-teman. Bukan polygon sih ini, pakai apa namanya? Ini teman-teman. Nah, ini pakai klak, namanya klak. Nah, ini untuk eh gambar itunya. Nah, ini untuk apa namanya? Kayak itu teman-teman, tempatnya, tempat balon ucapannya. Kemudian ini untuk bentuk-bentuknya. Ini untuk balon ucapan before after. Nah, ini translate itu untuk memutar sudut-sudutnya teman-teman. Kita translate Y, kita ke atasin 50%. Kemudian ini untuk ekor, itu ekor yang ini teman-teman, ekor yang segitiga kecil itu.
Ini untuk nyeting bordernya, jadi kita gambarnya manual ya teman-teman. Ini untuk itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita hubungkan ke image hitbox hover. Kita hubungkan image hitbox hover ini ke balon ucapan. Jadi yang sebelumnya invisible sekarang visible. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari halaman satu gini aja ya. Kemudian kita akan menuruti apa yang dikatakan pria ini. Scroll untuk melihat profil saya. Nah, kita akan scroll. Set, di sini tertulis this mine. Ini punya saya. Kemudian ini ada let's see my profile, interact this guy. Kalau kalian mau lihat profil saya, bicara dengan pria ini. Nah, kita klik pria ini. Nah, saat kita klik pria ini, akan muncul profil saya. Nah, ini profilnya gini aja ya teman-teman. Yang pertama, hai, perkenalkan nama saya Firman Ferdiansyah dan bla 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 bla. Nah, itu untuk penjelasan saya biasa ya, karena saya ini nggak mau saya dikenal banyak orang, jadi saya cuma menjelaskan identitas saya di perkuliahan. Nah, di sini ini kok ini curhatan-curhatan saya teman-teman, gak usah dibaca ya, karena saya juga gabut banget ini ngetik banyak-banyak. Dan sini untuk medsos saya, media sosial saya di sini ada Instagram, GitHub, dan Facebook. Ini trap ya teman-teman, ini jebakan ini, karena saya nggak punya Facebook sebenarnya. Jadi saya cuma nambahin Facebook ini untuk biar simetris aja. Nah, sini ada GitHub, kalau kita klik kita akan masuk ke GitHub saya. Kemudian ada Instagram, kalau kita klik kita akan masuk ke Instagram saya. Ini dia Instagram saya teman-teman. Ini lukisan-lukisan saya juga saya masukkan ke sini teman-teman. Lanjut lagi ke tombol klip-klip ini teman-teman. Oh ya, saya jelasin dulu. Ini kok kenapa ada ini karakter joget-joget ini? Saya di sini pakai GIF ya teman-teman. Berarti kita akan menuju ke halaman 2. Kemudian kita akan ke style CSS 2. Nah, style 2 CSS ini untuk menyeting apa yang ada di halaman 2 ya teman-teman. Nah, seperti tadi, tapi cuma saya ganti backgroundnya, ini kita setting sendiri backgroundnya. Kemudian kita langsung saja ke gimana ini agar ada karakter joget-joget ini teman-teman. Kita akan langsung ke sini. Mana teman-teman? Nah, box video. Nah, pertama kita akan taruh videonya di sini, Evernight GIF. Kemudian kita background image. Ini untuk menaruh GIF-nya. Jadi kita tempel aja ya padnya. Kemudian untuk boxnya itu box video tadi nanti kita taruh ke yang namanya itu mana itu teman-teman, sebentar kita cari dulu. Nah, yang namanya itu flex wrapper. Flex wrapper ini untuk agar kita itu bisa menaruh blok di sini dan blok di sini. Maksudnya kita bisa naruh blok di kiri ini untuk tulisan, dan kita juga bisa menaruh blok video ini di sebelah kanan. Jadi kalau misal kita taruh juga div lagi blok kecil pada dalam class flex wrapper ini, maka bloknya itu nggak akan berada di bawah seperti ini teman-teman, tapi akan berada di sampingnya. Kita coba aja ya. Set, kita div tab, terus kita coba class. Kesuwen, langsung kita salin aja ini ya, copy, set, kita akan salin. Nah, ada dua yang joget-joget teman-teman, kan jadi seperti itu ya. Nah, kita akan kembalikan agar gak jelek. Nah, kalau kita hapuskan hanya ada satu. Kemudian untuk ini saya cuma kasih blok konten saja ya. Blok konten itu untuk blok yang full full sampai itu ya.
full menutupi. Nah, kenapa kok blok konten semua saya ini gak lebar sampai sini, karena sudah saya atur pada CSS style 2 ini, CSS 2 style ini. Kita atur agar ini, mana ya? Ini teman-teman. Nah, kita atur maxnya. Segitiga segitiga, bukan ini. Nah, mana ya? Ya ini teman-teman. Kita atur maxnya ke 900. Jadi kalau kita kecilin ke 100 maka akan mengecil. Terus kalau kita besarin ke 900 lagi akan membesar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk blok konten ini dan ini tuh beda ya teman-teman. Yang ini saya pakai blok konten 2 ini. Oh, yang ini. Nah, yang ini kita pakai blok konten 2 karena ukurannya itu kecil. Nah, kalau yang ini sama yang atas ini sama. Dan kalau kita lihat di sini ada animasi seperti fade down ya teman-teman, fade down dan fade up. Nah, itu animasi fade tadi itu dihasilkan dari yang namanya framework, framework yang berasal dari iOS, atau nama frameworknya itu iOS, iOS. Jadi animasi tadi itu berasal dari framework iOS ya teman-teman. Kita taruh ke sini data iOS fade down. Kemudian ini untuk yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan fade down. Nah, kemudian ini untuk ini itu fade up. Nah, setelah itu di sini ada tombol untuk kembali. Nah, kita akan lanjut ke halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ini kita akan membaca ini. Klik untuk lanjut. Nah, yang diklik itu yang mana? Udah ya seperti yang dikatakan, kita tinggal klik aja. Nah, jadi saat kita ngeklik karakter ini, kita akan langsung menuju ke galeri art saya ya teman-teman. Jadi galeri art saya ini berisikan gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang saya buat dari pensil. Jadi bukan lukisan digital ya teman-teman. Ini pure lukisan pensil. Nah, saya cuma menaruh beberapa art-art saya yang masih bagus dan tidak rusak ya teman-teman. Jadi yang rusak-rusak gak saya masukkan karena pasti bakal jelek, karena sudah banyak yang udah rusak karena ada yang dimakan rayap dan kena air. Nah, di sini untuk gambar paling saya suka ini gambar Indominus Rex. Pertama kita akan coba kursornya kita arahkan ke sini, lep. Nah, tadi kan gambarnya pisah ya teman-teman. Saat kursornya kita arahkan ke sini, lah bakal bergabung. Nah, itu kok bisa bergabung, itu pakai apa? Tentu saja kita pakai CSS. Nah, kita pakai CSS ya teman-teman. Di mana? Di sini. Oh ya, elemen yang seperti ini tadi itu saya copy dari elemen kayak blok yang transparan blur ini, saya copy dari sini ya teman. Terus saya edit kembali, jadilah seperti ini. Nah, bisa bergabung kan, bisa kayak bouncing gitu kan, memantul. Nah, keren banget kan teman-teman. Nah, animasi bouncing itu kita hasilkan dari ini. Transition margin left 60,6 kita ini animasinya cubic bezier. Nah, ini untuk animasi bouncingnya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa kayak gini sih, bisa menyatu kayak gini? Karena untuk setiap flexnya, untuk setiap image-nya saya margin seperti ini. Nah, anggap saja ini kolom kecilnya. Ya, ini kita ke HTML-nya dulu. Ini. Nah, untuk Indominus Rex ini kita pakai flex warper agar kita bisa memunculkan dua gambar. Dan di sini kita didefinisikan dua gambar ini pakai kolom besar dan kolom kecil. Anggap saja ini kolom A dan kolom B. Nah, untuk setiap kolom besar marginnya itu kita saling jauhkan ya teman-teman. Jadi eh, untuk kolom besar atau kolom A ini marginnya kita ke kirikan 50 pixel.
Kemudian yang mana, bentar, kita akan ke atas, ke ini ya teman. Nah, untuk box kecil, oh mana mana. Kita akan lihat itunya dulu, HTML-nya dulu. Nah, ini kan kita sini pakai kelas kolom besar dan kolom kecil ya, atau bisa kita anggap aja kolom A dan kolom B. Nah, kolom besar ini untuk kepala, kolom kecil ini untuk ekor. Nah, kita akan ke CSS-nya. Kita akan ke CSS-nya. Kita lihat teman-teman, kita jejerkan dulu kita. Nah, kalau gini kan enak. Nah, kolom besar tadi kan untuk kepala ya. Mana tadi? Nah, ini kolom besar kan untuk kepala. Kepalanya tadi kita ke margin right-nya itu kita ke sanakan, ke sini. Arah mana ini? Arah kiri. Nah, tapi di sini kok tulisannya margin right? Nah, maksudnya gitu teman-teman. Margin yang dari kanan, margin kanannya itu kita jauhkan ya teman-teman. Jadi sebelum apa, kalau normal gini bakal saling menjauh mereka, bakal saling menjauh. Seperti ini juga kita samakan juga, tapi di sini margin left karena dia di sebelah sini. Nah, agar bisa menyatu, saya pakai yang namanya hover. Kita akan cari hover kolom, hover. Nah, ini flag wrap hover untuk kolom besar. Nah, kolom besarnya langsung kita minuskan ya, teman-teman. Kita tadi kan 50 pixel, kita minuskan agar ke sini. Kan kalau 50 tadi kan ke sana. Berarti kalau kita minuskan ke sini. Nah, untuk kolom kecilnya juga kita sebaliknya aja, teman-teman. Kita ubah arahnya dari 50 pixel kita turunkan ke negatif 10 pixel. Jadi yang sebelumnya menjauh akan mendekat seperti ini. Jadilah animasi fluid seperti ini. Kemudian untuk yang animasi border kedip-kedip ini, saya pakai apa? Saya di sini pakai yang namanya keyframe. Nah, ini neon flicker. Jadi kedip-kedipnya ini nanti ada beberapa warna. Untuk ini, untuk persenan ini untuk tingkat ya. Jadi saya pakai 0%, kenapa kok langsung ke 70%, agar langsung gelap gitu teman-teman. Jadi setelah ke 0% langsung ke 70% agar leb-lebnya itu langsung leb gitu teman-teman. Jadi langsung kedipnya itu cepat. Tapi kita juga bisa atur ya teman-teman. Itu eh, untuk animasi per detiknya saja ya. Nah, ini untuk kita perlambat animasinya. Misal kita ketiga, maka kedipannya akan semakin lambat. Tes tes tes. Nah, kan. Tes tes tes. Nah, tapi saya suka yang jedak jeduk kayak gini. Jadi der. Nah, seperti kesetrum kan teman-teman. Seperti tersetrum. Nah, seperti itu untuk animasi neon di border pinggir-pinggirnya ini. Kemudian, nah di sini kita arahkan, nah kan bisa muter kayak gitu kan. Nah, di situ saya pakai ini, pakai animasi 3D ya. Kita akan cari cari sebentar, kita cari. Ya, namanya itu box kecil. Nah, box kecil ini nggak kecil sih, besar. Nah, box kecil. Saya kasih flag satu, saya itu niatnya tadi saya sebelahin ya, teman-teman. Jadi untuk satu gambar ini, satu red ini, satu baris ini bisa ada dua gambar, tapi saya takut nge-lag. Jadi satu satu baris ini saya taruh satu gambar aja. Nah, sini saya pakai combo ya, teman. Combo combo dari framework AOS dan animasi yang saya bikin sendiri. Nah, seperti ini. Jadi ketika untuk kita jelaskan untuk framework AOS. Framework AOS-nya itu hanya animasi saat kita menampakkan. Nah, bakal melipat kayak gitu. Saat kita menampakkan gambarnya, animasinya bakal melipat seperti itu. Melipat dan terbuka. Nah, untuk animasi yang berputar malik-malik seperti ini, saya pakai ini. Mana ya? Nah, ini box kecil hover image. Kita transform. Kita pakai transform. Nah, kita transform, scale-nya kita besarin, terus ini posisinya kita
ke atasin sedikit pakai translate Y negatif 15 pixel, kemudian kita rotasinya kita banyakin ya teman, kita rotasikan sebanyak 370 derajat. Nah misal kita gedein ya ininya, muternya bakal banyak banget, seret, nah gitu teman-teman, muternya bakal banyak banget. Jadi kalau kita misal satu ya, biasanya kan kalau satu kali putaran kan 180 ya. Nah kalau ini, nah muternya 180 tapi gak sampai seperti tadi teman-teman, jadi terbalik gambarnya. Jadi saya pakai 300, jadi hitungannya itu 180 ditambah 180 ditambah 10. Nah jadi seperti itu teman-teman, seperti ini set. Nah bakal muter seperti ini. Nah, untuk menganimasikannya ini kita pakai transition. Jadi transformnya kita atur berapa detik dan box shadownya juga kita atur berapa detik. Nah, misal ini kita setting ke 1, animasinya akan semakin slow dan fluid banget. Dan set, anjay, astagfirullah. Jadi keren banget kan teman-teman animasinya. Nah, jadi berputar, keren banget kan? Wow. Sepertinya pakai 1 detik ini udah bagus banget ya teman-teman. Gak usah kita ubah-ubah. Nah untuk semuanya juga gitu, animasinya muter-muter gini, set ya, astagfirullah. Nah seperti itu teman-teman. Nah dan kalau kita perhatikan di sini ya, kalian bisa lihat backgroundnya, gradasinya bergerak. Nah yang terang kadang ke kanan tiba-tiba muter, yang terang ke kiri, nah, muter lagi, yang terang ke atas, yang terang ke kanan. Nah di situ saya animasikan pakai yang namanya add property. Nah, jadi untuk gradient angle-nya kita bikin properti seperti ini. Inherit false, initial value-nya itu 90 derajat. Nah, pada bagian background linear gradient kita bikin variabel kayak gini. Jadi var gradient angle kita ambil dari sini. Kemudian kita animasikan rotate gradient 10 detik infinite. Nah, ini untuk animasi berputarnya. Jadi kita akan mulai dari awal, dari mulai sudut 90, kita putar ke 40. Nah, berakhir setelah satu putaran penuh. Jadi kalau nggak satu putaran penuh itu nge bakal nge-glitch teman-teman. Jadi kita harus perhitungkan ini baik-baik agar saat satu putaran penuh itu posisinya itu sama seperti posisi awal. Jadi saat animasinya diulang, nggak tiba-tiba kedip. Jadi posisi akhir dan awal itu harus sama. Jadi meskipun animasinya diulang-ulang bakal smooth seperti ini. Nah, untuk halaman 3 saya juga cuma seperti itu, teman-teman. Jadi di sini saya intinya pakai HTML, CSS, JS untuk mengatur ini, dan dua framework yaitu Bootstrap dan Keyframe. Oh, saya tadi belum membahas tentang Bootstrap ya, teman-teman. Sebenarnya Bootstrap di sini enggak saya pakai untuk animasi, tapi hanya saya pakai untuk mengambil vektor, mengambil icon SVG seperti Instagram, GitHub, dan Facebook tadi ini teman-teman. Nah, jadi untuk animasinya saya sepenuhnya pakai keyframe yang saya buat sendiri, dan uh, framework dari iOS. Seperti itu teman-teman, mungkin sekian dari demonstrasi project saya ini, portofolio statik ini. uh, Maaf apabila ada salah kata, dan mungkin akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.